Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwatal Islam wal Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang Ia berikan untuk kita, umur yang kita mintakan barakahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kehidupan kita menjadi kehidupan orang-orang, dan agar Allah wafatkan kita di atas istiqamah, di atas Islam, di atas iman, di atas ajaran-ajarannya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita insyaallah melanjutkan pembahasan kitab Mujmal Usuli Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yaitu prinsip-prinsip atau pokok-pokok Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam persoalan aqidah, yang ditulis oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullahu ta'ala, yang merupakan ringkasan terhadap aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sampai kita kepada poin yang ke-12, insyaallah ini sekaligus penutup sampai nanti poin 13, 12, 13 tentang tauhidul iradit talabi, akidah yang berkaitan dengan tauhid dalam keinginan, dalam maksud dan keinginan, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-12 berkaitan tentang kuburan. Af'alun nasi 'indal quburi wa ziyaratiha thalathatu anwa'. Perbuatan-perbuatan manusia di sisi kuburan atau yang berkaitan tentang kuburan, begitu pula dengan menziarahinya, ada 3 jenis. Ada 3 macam. Kalau kita lihat yang pertama yaitu masyru', yang disyariatkan. Yang kedua bid'iyun, bid'ah. Yang ketiga syirkiyun dan syirik. Ada masyru', bid'i dan syirki. Disyariatkan yang pertama, yang kedua ada bentuknya bid'ah, yang ketiga ada bentuknya syirik. Ini akan kita bahas satu persatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk membahasnya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu masyru'un. Berziarah yang pertama adalah ziarah yang disyariatkan. Wa huwa ziyaratul qubur litadhakkuril akhirati walissalami ala ahliha waliddu'ai lahum. Yang itu ziarah kubur dengan 3 tujuan. Yang pertama adalah litadhakkuril akhirah, mengingat negeri akhirat. Yang kedua lissalami ala ahliha,
untuk mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang ketiga, wad-du'a ilahum, mendoakan mereka dalam rangka mendoakan penghuni kubur tersebut. Jamaah yang kami cintai, dalam kegiatan yang berkaitan tentang kuburan, yang dimaksud di sini adalah menziarahinya. Yang disyariatkan adalah yang pertama berkaitan tentang mengingat akhirat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Zurul qubura fa innaha tudzakkirul akhirah." Berziarah kuburlah kalian. Jadi Nabi perintahkan. Jadi bohong kalau ada orang yang menuduh ini salafi melarang ziarah kubur, bohong. Ya, kita amalkan sebagaimana Nabi yang ajarkan. Berziarah kuburlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ziarah kubur tersebut mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang ziarah kubur itu disyariatkan. Disyariatkan. Tentu dengan batasan ketentuan yang ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ketentuan dibuat-buat sendiri. Bukan pula bebas serampangan sehingga sampai menjadikan kuburan sebagai tempat khusus beribadah. Nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi hukum asal ziarah kubur dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama adalah untuk mengingat akhirat, mengingat negeri akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Takatsur yang dibacakan imam kita tadi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba untuk memperbanyak kekayaan telah melalaikan kalian. Alhaakum, telah melalaikan kalian. Ashghalakum, kata Imam Ibnu Katsir, menyibukkan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dikuburkan dalam kuburan. Sampai kalian menyinggahi kuburan. Zurtum di sini dikatakan ziarah, bukan berarti untuk ziarah ketika hidup, tidak. Yakni menyinggahi bahwa kuburan atau alam barzakh itu sebatas tempat persinggahan, dia belum final. Karena masih ada alam akhirat, yaumul hisab, masih ada yaumul qiyamah, masih ada yaumul mizan dan seterusnya. Maka ziarah dalam zurtum di situ sampai kalian ya menyinggahi, maksudnya adalah tempat persinggahan sementara. Karena dalam hadis yang sahih dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ketika itu beliau berada di dekat kuburan menasihati para sahabat. Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Negeri barzakh atau alam kuburan merupakan negeri pertama dari bagian akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat persinggahan pertama dari negeri akhirat. Maka siapapun yang berhasil di alam kubur tersebut, berarti apa yang setelahnya amatlah mudah baginya. Akan tetapi siapa yang tidak berhasil di alam kuburnya, ketahuilah yang setelahnya lebih berat baginya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qatt illa wal qabr afdha'u minhu." Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal demikian tadi, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada kuburan. Pemandangan yang selalu mengingatkan disinilah ujung kehidupan kita nantinya.
ujung yang membuat seseorang berhenti akan kesibukan dunianya, ujung yang membuat seseorang berhenti atas kerakusan dan ketamakannya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab la ahabba an yakuna lahu thalith wa la yamla'u fahu illa turab." Kalaupun seseorang anak Adam, seorang manusia telah diberikan, dianugerahkan 2 lembah berisi emas, maka niscaya ia akan menginginkan yang ketiga, akan bukti akan kerakusan dan ketamakannya. Maka tidak ada yang bisa menyumpali, menyumbat mulutnya melainkan tanah, yakni tanah kuburan. Inilah yang membuat seorang terputus akan kenikmatan dunia. Aktiru dzikra hadhi min ladzat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, pemutus ketamakan, pemutus kenikmatan yang dirasakan hari ini, yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat kematian. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pilih-pilih dalam kuburan mana saja. Selama dia melihat ada sebuah kuburan, mestinya teringat baginya, inilah ujung kehidupanku. Inilah akhir dari nikmat yang banyak yang saya rasakan hari ini di dunia. Inilah penantian yang mengakhiri episode pencarian hartaku di dunia. Maka ketika seseorang teringat akan negeri akhirat tersebut, teringat pula dia akan nasibnya, sehingga dia akan berhenti memikirkan kesibukan-kesibukan dunia. Nah, inilah yang dimaksud dengan ziarah kubur. Laqad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dahulu pernah aku larang kalian berziarah kubur. Dahulu dilarang karena kental dengan kesyirikan. Sekarang setelah ditanamkan tauhid, silahkan kalian berziarah kubur. Karena ziarah kubur tersebut mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang disyariatkan untuk mengingat akhirat. Jadi siapapun kita, namun dalam perkara ini dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para wanita karena ada ancaman yang lebih khusus. La'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita yang banyak-banyak, yang sering-sering berziarah kubur. Memang di sini ada 2 pendapat yang berbeda dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang dilarang itu mutlak, sekalipun tidak boleh wanita berziarah kubur. Jadi ziarah kubur disyariatkan bagi laki-laki saja, kata mereka. Namun sebagian lagi para ulama mengatakan yang dilaknat Allah tersebut adalah wanita yang sering-sering berziarah kubur. Kalau sesekali boleh. Nah, ini terdapat dalam hadis-hadis yang khusus. Tayyib. Kemudian yang disyariatkan pada poin yang kedua adalah lissalami ala ahliha, untuk mengucapkan salam kepada penghuninya, untuk mengucapkan salam kepada penghuninya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idza kharaju ila al-maqabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat apabila beliau keluar menuju kuburan, dalam riwayat yang lain menuju Baqi, ini minal mu'minina wal muslimin, yakni untuk kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Jadi untuk orang kafir tidak berlaku. Nah, maka wa inna insyaallahu bikum lahiqun, karena sesungguhnya kami dengan izin Allah akan mengikuti kalian, akan sama nasibnya dengan kalian menuju alam barzakh. Maka kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian wahai penghuni kubur keselamatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, ini disyariatkan agar kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut. Kalaupun kita tidak hafal lafaz yang panjang tadi, cukup Assalamualaikum ya ahlal kubur, cukup insyaAllah. Nah, ini disyariatkan. Kemudian yang ketiga adalah wad-du'ai lahum, berdoa kepada Allah untuk mereka, jadi mendoakan mereka. Ini yang disyariatkan untuk penghuni kubur. Jadi merekalah yang butuh untuk didoakan. Ini penting sekali poinnya. Bukan mereka yang mengabulkan doa, tetapi Allah yang mengabulkan doa, dan orang yang di dalam kubur tersebut butuh untuk didoakan. Maka orang yang hiduplah yang bisa beramal mendoakan penghuni kubur tersebut agar mereka diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mohon ampunkan kepada Allah untuk saudara kalian. Istaghfiru, beristighfarlah, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian. Jadi beristighfarnya disuruh Nabi kepada Allah untuk saudara kalian. Bukan meminta ampunan kepada penghuni kubur walaupun itu orang saleh, walaupun Nabi. Tapi Allah yang memberikan ampunan. Maka minta ampunan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala li akhikum, untuk saudara kalian. Was'alu lahu tathbit, dan mintalah kepada Allah untuknya sebuah keteguhan. Minta keteguhan kepada Allah untuknya, untuk penghuni kubur tersebut. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang diuji, sedang ditanyai oleh malaikat. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang alam barzakh mungkin pernah sudah kita singgung, telah kita bahas dalam pembahasan iman kepada hari akhirat dalam kitab Ushul Thalathah. Namun pembahasan yang kita angkat pada malam hari ini adalah sikap kita terhadap kuburan dan penghuninya. Maka inilah sikap yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbatas kepada 3 hal pokok tadi. Ini yang disyariatkan. Yang pertama adalah agar kita orang yang hidup ini mengingat akhirat. Yang kedua, yakni agar kita mengucapkan salam, walaupun salam itu sendiri bagian dari doa. Mengucapkan salam untuk penghuni kubur. Dan yang ketiga adalah mendoakan penghuni kubur tersebut, meminta doa kepada Allah untuk mereka yang telah mendahului kita, siapapun dia. Siapapun dia. Bahkan yang paling utama untuk kita doakan adalah orang tua kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita. Dan perlu kita pahami, mendoakan mereka tidak harus di sisi kuburan mereka, tidak harus di dekat kuburan mereka. Walaupun mendoakan mereka di dekat kuburan ini pun dibolehkan dan disyariatkan. Akan tetapi perlu kita pahami, berdoa itu tidak dikhususkan pada kuburan saja. Artinya tidak menjadikan kuburan itu sebagai tempat khusus sebuah ibadah, apalagi doa, sehingga dikhawatirkan nantinya akan terjerumus kepada kebid'ahan atau bahkan kepada kesyirikan. Karena sifatnya doa itu bisa dilakukan kapan saja. Ketika kita di penghujung salat kita doakan orang tua kita, setelah salat kita doakan lagi mereka yang telah meninggal. Bahkan di dalam kegiatan, dalam keadaan seperti doa-doa yang mustajabah waktunya, ketika turunnya hujan, ketika ayam sedang berkokok, ketika sedang dizolimi oleh seseorang, dan seterusnya. Ini diantara waktu-waktu mustajab untuk berdoa tanpa harus mendatangi kuburan tersebut. Allahu a'lam. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala,
الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد وهو وسيلة من وسائل الشرك وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجسيسها وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. Yang kedua, di antara bentuk sikap manusia terhadap kuburan adalah bentuk yang bid'ah. Bid'ah berarti tidak dikenal dalam syariat Islam, tidak pernah dilakukan ataupun disuruh, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh para sahabat yang diridhoi dan disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perbuatan semacam ini tidak memiliki landasan, dalil, referensi dari Al-Quran dan Sunnah. Yunafi kamalat tauhid. Perbuatan ini bisa menghapuskan kesempurnaan tauhid seseorang. Ya, bisa menghapuskan kesempurnaan tauhid seseorang, yakni mengurangi kapasitas tauhidnya, atau bahkan wasilatun min wasaili syirk, merupakan penghubung ke arah kesyirikan. Dia secara perbuatannya sendiri haram hukumnya, terlarang, maka dia pun bisa menjadi sarana atau wasilah untuk menjadikan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Apa bentuk-bentuknya? Wa huwa qasdu ibadatillahi ta'ala wa taqarrubu ilaihi 'indal qubur. Salah satunya orang yang beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, tetapi dilakukan 'indal qubur, dilakukan di sisi kuburan, di dekat kuburan. Nah, ini perbuatan bid'ah, walaupun dia belum sampai kepada syirik, karena dia melakukan ibadah tetap kepada Allah, namun dilakukan di sisi kuburan. Biasanya dijadikan di sini adalah kuburan orang-orang saleh, kuburan orang-orang saleh. Pertama, tentang kebid'ahan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian ada ancaman yang jauh lebih besar dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dahulu pada masa hijrah ke Habasyah yang diikuti oleh Ummu Salamah beserta suami beliau Abu Salamah. Kemudian kembali dari sana, mereka mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang pernah mereka lihat, yaitu Ummu Salamah dan kaum muslimin yang lain melihat gereja-gereja di dalamnya ada patung-patung, di dalamnya ada patung yang disembah selain Allah. Maka di negeri tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang terjadi, apa sebabnya. Ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih aw al-'abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka orang-orang yang engkau lihat tersebut di negeri Habasyah atau sekarang Ethiopia, dahulu apabila ada orang saleh yang meninggal di antara mereka, ada hamba Allah yang saleh meninggal di dekat mereka, di sekitar mereka, maka dibuatkanlah di atas kuburan mereka tempat ibadah. Dibuatkan di sisi kuburan mereka tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu di tempat ibadah tersebut dibuatkan gambar, dibuatkan patung yang dipahat menyerupai bentuk orang saleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ancamannya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan di situ mereka menyembah patung, tidak secara langsung mengatakan.
Tetapi Nabi menceritakan proses kejadiannya, kenapa kok bisa mereka menyembah patung. Karena pada awalnya ketika orang-orang saleh itu meninggal, dibuatkanlah tempat ibadah di sisi kuburannya. Ini yang dimaksud. Dibuatkan tempat ibadah di sisi kuburannya, lalu dibuatkanlah patung-patung. Nah, jadi ini merupakan wasilah awalnya menuju kesyirikan yang akhirnya benar-benar menjadikan itu kesyirikan, dan ancamannya sebagai syirarul khalqi indallah, menjadi makhluk terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian beliau, beberapa saat menjelang beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ketika itu sakit, kepanasan karena dililitkan kepada beliau pakaian yang disebabkan awalnya beliau kedinginan, kemudian diletakkan pakaian kepada beliau agar hangat, lalu beliau pun kepanasan, dibukakan lagi kedinginan lagi, dipakaikan lagi, beliau pun kepanasan lagi. Namun di saat yang genting tersebut beliau mengucapkan kalimat la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah taala atas Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, ini kuburan nabi loh. Ya, apalagi kuburan orang yang bukan nabi, tentu tidak ada lagi keutamaan. Sedangkan kuburan nabi saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah, apalagi kuburan yang bukan kuburan nabi, siapapun itu, karena ini merusak kepada kemurnian tauhid, bahkan bisa menyeret pelakunya kepada kesyirikan kepada Allah taala. Sehingga Nabi SAW menyampaikan ini sebagai laknat dari Allah, supaya umat Islam ini tidak ikut-ikutan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi ingatkan tentang laknat tersebut. Nah, ini terjadi mulai semenjak Nabi SAW 5 hari menjelang wafat beliau, sebagaimana dalam riwayat Jundab. 5 hari menjelang wafat beliau sudah mengatakan hal yang senada. Beliau dalam redaksi yang berbeda-beda mengatakan la taj'alu qabri wathanan yu'badu min dunillah. Dalam riwayat yang lain la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai sesembahan selain Allah. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan yang kalian kunjungi secara berulang-ulang, sebagai tempat yang dilakukan di dalamnya ritual-ritual. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan-perayaan. Nabi SAW amat menjaga perkara ini, jemaah yang kami muliakan. Tapi subhanallah, apa yang beliau larang, yang beliau khawatirkan, yang beliau wanti-wanti terjadi. Bahkan di negeri-negeri kaum-kaum muslimin. Dan mirisnya lagi, ini justru dijadikan sebagai bisnis. Bisnis kuburan keramat, itu paling laris, Pak. Bisnis kuburan keramat. Karena ini pemasukan. Pitmas. Nah, kalau berhubungan dengan perut dan periuk, biasanya susah. Ya, orang ya biarlah baca kak digalang-galang daripada baca kak digalang-galang. Orang berani bunuh-bunuhan, Pak, kalau terkait dengan kuburan. Subhanallah, terjadi ya, pada salah seorang ustadz kita. Semoga Allah menjaga beliau. Orang berani bakar-bakar, bunuh-bunuhan terkait yang mereka bela ini kuburan. Subhanallah. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, terkait ini dengan harta, dengan uang yang mereka kumpulkan sebagai bisnis project,
Asal ada kuburan yang disinyalir, entah iya entah tidak. Yang penting katanya itu orang soleh. Justru dijadikan tempat peribadatan. Memang mereka akui kami beribadah kepada Allah. Akan tetapi ada rasa yang berbeda ketika di samping kuburan Syekh Fulan, Kiai Fulan. Ini rasanya beda gitu. Kalau beribadah di masjid, rasa-rasanya belum dikabulkan. Tapi kok beribadah di dekat kuburan, justru dikabulkan. Subhanallah. Di sini ujian jemaah. Di sini kita diuji. Jauh sebelum kita, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah ditemukan jasad yang disebut dengan jasad Nabi Daniel. Ya, ini ketika penaklukan Irak yang dahulunya dikuasai oleh Persia, Nabi SAW mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan para pasukan untuk merampas negeri Irak sebagai kawasan kaum muslimin. Namun di situ ketika terjadinya, Allahu alam apakah dalam riwayat disebutkan banjir atau longsor. Yang penting Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah menyebutkan ditemukan jasad seorang nabi. Yang di situ pada jasad tersebut masih ada terletak cincin dan sebuah kitab. Yang tulisannya dalam kitab tersebut tentang berita kedatangan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Nah, sehingga para ulama mencari tahu siapa ini, jasad siapa ini, kok tidak rusak gitu, seakan-akan baru meninggal. Maka diketahuilah itu jasad Nabi Daniel. Sehingga dikabarkan ketika itu orang-orang yang menyimpan jasad Nabi Daniel tersebut dengan sebuah tujuan. Jadi sebelum ditaklukkan, kaum yang ketika itu masih musyrik, mereka menyimpan jasad Nabi Daniel ini untuk dijadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yakni ketika terjadi musim hujan bukan musim hujan, ketika terjadi musim kemarau, tidak turun-turun hujan, maka mereka menaruh jasad Nabi Daniel ini ke lapangan, maka seketika turunlah hujan. Jadi ketika mereka memohon turun hujan melalui jasad Nabi Daniel ini, turunlah hujan. Ini fitnah yang luar biasa, ujian yang luar biasa, sehingga mereka menggantungkan nasib kepada jasad Nabi Daniel ini. Waliyadzubillah. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengabarkan kepada Abu Musa al-Ash'ari, diperintahkan buat oleh kalian 13 lubang kuburan, 13 lubang kuburan, buat sebanyak itu. Kemudian kuburkan Nabi tersebut di malam hari, lalu setelah dikuburkan tutup, ratakan dengan tanah semua lubang itu supaya orang tidak tahu yang mana kuburannya. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu agar manusia terhindar dari mengkultuskan kuburan tersebut, mengagungkan kuburan tersebut, yang dikhawatirkan manusia bertawakal di sisi kuburan atau bahkan ke kuburan tersebut. Allah mencintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dalam Sahih Muslim oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengutus murid beliau yaitu Abu Hayyaj Al-Asadi, sebagaimana Nabi SAW perintahkan, aku mengutus engkau sebagaimana aku diutus oleh Nabi SAW, kata Ali kepada murid beliau, alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu, agar tidak engkau tinggalkan sebuah patung melainkan engkau hancurkan, dan tidak engkau biarkan sebuah kuburan yang ditinggikan melainkan engkau ratakan. Maka ini perintah dari Nabi SAW untuk menghancurkan patung dan meratakan kuburan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya kesyirikan, mencegah terjadinya kesyirikan, apalagi terhadap kuburan-kuburan yang dianggap memiliki barakah, memiliki karamah dan sebagainya. Maka pemujaan-pemujaan tersebut mesti diputuskan
akarnya, yakni dengan cara meratakan kuburan. Sehingga kalaupun ditinggikan untuk sebagai penanda, paling tinggi hanyalah sebatas shibran, setinggi 1 jengkal. Kemudian di antara bentuk bid'ah yang terkait terhadap kuburan adalah qasdut tabarruki biha, yakni tujuan bertabarruk, ditujukan untuk bertabarruk, mengambil berkah, mengambil barokah, menggunakan atau melalui perantara kuburan tersebut. Dan biasanya yang dijadikan tempat tabarruk adalah kuburan-kuburan orang-orang saleh, sehingga dianggaplah tanah kuburan tersebut mengandung berkah sampai diperjualbelikan, dijual 1 kantong, ya katanya sih ala kadarnya, seikhlasnya. Subhanallah, dia berani mengatakan seikhlasnya, padahal ikhlas itu tauhid. Kenapa tidak dikatakan sesyiriknya gitu kan? Nah, karena ikhlas itu tauhid, seikhlas memurnikan ibadah kepada Allah, ya kan? Nah, sesyiriknya seharusnya, seberapa kuat engkau berbuat syirik, bayarlah segitu gitu. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi dijual per kantong. Kalau tidak dikasih duit nggak mau dikasih, tapi harus bayar, ya sesuai dengan kadar kesyirikan yang berani untuk bayar. Subhanallah. Nah, diberi tanahnya, bahkan air yang ada di sekat kuburan itu diperjualbelikan pula. Diambil airnya, kemudian diusapkan kemana? Ke dahi, ke perut, ke dada, ke tubuh, kemana saja yang diinginkan dengan niat-niat tertentu supaya cerdas katanya. Ini bukan supaya cerdas, supaya tanpa bodoh. Nah, karena ya kesaksian penjaganya yang pernah kita dapat info darinya itu, kalau sudah habis sore-sorenya, malam diisi lagi gitu kan. Diisi air dari mana saja air, yang penting kerang atau batu yang bisa menggenangkan air di situ, kemudian ya airnya diisi ulang gitu. Nah, kemudian airnya itulah diusap-usapkan kepala, tiap hari diganti, diisi ulang. Subhanallah. Ini bukan malah tambah pintar, tapi semakin dibodoh-bodohi. Karena menganggap di situ ada berkah. Ya, berharap keberkahan dari apa yang tidak ada dalilnya dalam hal keberkahan, sebagaimana yang telah lewat pembahasan di pekan yang lalu. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Au ihda'u tsawabi indaha, atau orang-orang yang memberikan hadiah pahala kepada penghuni kubur. Dia sengaja beribadah, dianggap nanti ibadah ini saya baca Al-Fatihah, saya baca Al-Quran, Al-Surat Al-Baqarah di dekat kuburan, nanti pahalanya nih untuk penghuni kubur. Nah, untuk penghuni kubur ini. Subhanallah. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara sebab-sebab Nabi SAW melarang orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena semakin banyak variasi ibadah yang akan dilakukan di situ, makin banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Mulai orang-orang yang mencium batu nisannya, kah dianggap ini kubur gurunya, dicium, diagungkan, dijadikan sebagai tempat curhat, tempat mengadu, atau dijadikan tempat untuk meminta, disampaikan hajatnya, ditulis di atas kertas kah, atau dibisikkan ke gurunya tersebut yang sudah berada di alam kubur. Subhanallah. Ini yang dilakukan. Padahal dalam surat Fatir ayat 22 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma yastawil ahya'u walal amwat, innallaha yusmi'u man yasha, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Tidak sama antara orang yang masih hidup dengan orang-orang yang sudah meninggal. Sesungguhnya Allah lah yang memperdengarkan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan engkau takkan pernah bisa membuat penghuni kubur itu mendengar. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, hukum asalnya penghuni kubur tidak bisa kita buat dia menjadi mendengar, kecuali apa yang diizinkan oleh Allah untuk mereka dengar, yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada saja. Seperti yang tadi kita ucapkan salam, maka dalam sebuah hadis yang sahih mereka mendengar salam tersebut. Ketika penghuni kubur ditinggal beberapa langkah oleh kerabatnya, maka mereka mendengar jejak telapak sandal ataupun telapak kaki orang yang mengantar jenazah mereka tersebut berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Selain itu,
Ya, apapun karangan-karangan orang, nanti penghuni kubur ini gentayangan, kalau tidak pamit kepadanya maka kualat dan sebagainya. Ini sebuah kedustaan dan kebohongan yang tidak ada asal usul dan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di samping menghadiahkan pahala ibadah. Nah, ini aneh. Hadiah itu sifatnya sesuatu yang sudah kita miliki, yang kita berikan kepada orang lain. Sekarang mana jaminan ibadah kita telah kita miliki pahalanya sampai-sampai kita berani menghadiahkan? Apa jaminan ibadah itu telah kita miliki pahalanya? Kok bisa ibadah itu kita hadiahkan kepada orang lain pahalanya? Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ihda'u thawabil a'malil amwad 'inda quburihim minal bid'il muhdatsah. Menghadiahkan pahala sebuah amalan atau amalan-amalan untuk orang yang telah meninggal di sisi kuburan mereka merupakan bid'ah yang dibuat-buat. Lianna hadzal amala lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ahad min ashabil kiram wala tabi'in wala hum bi ihsan. Perbuatan semacam ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh para sahabat yang mulia, oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang benar, tidak pernah dilakukan. Maka melakukan hal tersebut merupakan kebid'ahan. Begitu pula hal yang lain yang bagian dari kebid'ahan adalah wal bina'u 'alaiha, membuat bangunan di atas kuburan tersebut, wa tajsisiha, membuat semen menembok ya, membuat tajsis itu menembok kuburan, dibuatkan marmernya atau bahasa orang sekarang kijing yang penting ditembok lah. Wa israjiha, dibuatkan penerangan yaitu lampu dan semisalnya. Wa ittikhadhiha masajid, begitu juga menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Wa syaddir rihali ilaiha, mengadakan perjalanan khusus menuju kuburan. Ya, mengadakan perjalanan khusus. Karena Nabi SAW ya pernah mengatakan la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid, masjid hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kalian lakukan perjalanan khusus ritual ibadah kecuali ke dalam 3 tempat. Yang pertama Masjid Nabawi, kedua adalah Masjid Al-Haram di Makkah, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Ini ritual atau safar dalam rangka ritual ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di safar khusus untuk ibadah itu hanya boleh kepada 3 masjid yang disebutkan tadi. Maka tidak boleh safar khusus, jalan-jalan khusus, patungan, bayar iuran untuk menuju ke kuburan. Ke masjid yang lain saja enggak boleh. Musafar khusus misalnya dari Padang menuju Masjid Imam Syafi'i ini. Kenapa? Karena dianggap ada kelebihan, yaitu kalau sholat di sini 10 kali lipat dibandingkan sholat yang di tempat yang lain. Ini haram, tidak boleh. Tapi safar khusus dalam rangka menuntut ilmu boleh. Karena di situ ada kajian, misalnya Ustaz Syafiq, kemarin banyak orang yang datang ke sini. Alhamdulillah, yang dicari itu bukan kemuliaan masjidnya, bukan spesial masjidnya, tapi ilmu yang disampaikan di dalam masjid tersebut. Nah, itu tujuannya, kepada ilmu, bukan safar khusus ritual ibadah tertentu. Tayyib. Apalagi kepada kuburan. Ke masjid-masjid saja selain 3 masjid tadi tidak diperbolehkan, apalagi menuju ya kuburan, waliyadzubillah. Kan kadang-kadang baru bangun masjid ya, masjid besar mewah, diadakan safar khusus nih oleh ibu-ibu, katanya dari kumpulan majelis taklim, yang baru sekarang BKMT ya, seperti itu. Kadang-kadang dijadikan arena untuk untuk raun ya biasanya, tapi tujuannya ke masjid-masjid mewah atau subhanallah bahkan kepada kuburan, waliyadzubillah. Wa nahwi dzalika mimma thabata an-nahyu anhu. Demikian juga hal-hal yang lain yang telah tegas larangan Nabi SAW tentangnya. Au mimma la asla lahu fi syar'i, atau perkara-perkara yang tidak ada dalilnya di dalam syariat, dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi SAW. Terkait dengan dalil yang ada berkaitan larangan-larangan yang tadi, kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu,
Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menembok kuburan, wa an yaq'uda alaihi, dan melarang seseorang duduk di atasnya, au yubna alaihi, atau seseorang membangun di atasnya. Begitu pula la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang wanita-wanita yang banyak berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan Nabi melarang orang-orang yang menjadikan tempat ibadah di atas kuburan atau di sisi kuburan, was-suruj. Begitu pula Nabi melarang orang yang menyalakan penerangan lampu cahaya apa saja yang diletakkan di kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis riwayat sahih Bukhari dan Muslim menegaskan, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, ala fala tattakhidul qubur masajid, inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah dahulu sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang saleh di antara mereka sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sesungguhnya aku telah melarang kalian darinya. Begitu pula dalam riwayat yang Muslim dikatakan, la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bumi ini, tanah di atas bumi ini seluruhnya boleh dijadikan untuk tempat ibadah kecuali dua tempat, yaitu area kuburan, area tempat pemakaman. Begitu pula yang kedua adalah area untuk kamar mandi. Maka area-area ini merupakan area terlarang untuk dijadikan tempat beribadah. Begitu pula jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiganya adalah syirkiyun yunafit tauhid. Bentuk perbuatan manusia di sisi kuburan yang ketiga, pada bagian yang ketiga adalah perbuatan syirik yang menafikan atau menghapuskan tauhid. Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li sahibil qabri. Dan dia merupakan memalingkan salah satu atau bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah, yakni kepada penghuni kubur tersebut. Memalingkan ibadah kepada penghuni kubur. Kadu'aihi min dunillah. Contohnya berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada selain Allah. Jadi meminta kepada penghuni kubur, wahai Syekh fulan, saya mau menikah tapi belum ada pasangan, tolong carikan. Ya, gimana dicarikan oleh orang yang sudah meninggal? Apakah mau dicarikan mayat juga? Gitu ya. Subhanallah. Ini kan tidak masuk akal. Ya. Masuk akal saja tidak, apalagi dengan syariat, masuk syariat. Ya. Tentang akal orang sehat saja jemaah yang dimuliakan, ini tidak masuk gitu. Meminta kepada orang yang sudah meninggal. Mereka saja tidak mampu keluar dari kuburnya menyelamatkan diri, lalu diminta, subhanallah. Maka tauhid itu waras, syirik itu gila. Wal isti'anah wal istighatsah, begitu pula meminta pertolongan, meminta agar diringankan beban, musibah, masalah dan sebagainya. Wat tawaf, tawaf mengelilingi kuburan, wadzabih menyembelih untuk kuburan, disembelihkanlah ayam hitam, kambing hitam dan sebagainya. Wan nadhari lahu, begitu pula menunaikan nazar untuk penghuni kuburan, wa nahwi dzalik, dan begitu pula hal yang semisal dengannya. Maka ini pun terkait ya antara bid'ah dengan syirik. Kalau bid'ah tadi memang diniatkan kepada Allah, tapi dilakukan di sisi kuburan. Adapun syirik ini langsung kepada penghuni kuburnya. Nah, maka ini sangat berdekatan. Yang namanya penghubung wasilah itu sangat mengantarkan. Yang tadinya dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan, lama kelamaan dia akan melupakan Allah karena terkait hatinya, terpaut hatinya. Kalau dekat kuburan, doanya diijabah. Kalau begitu cobalah langsung ke penghuninya, barangkali lebih diijabah. Ternyata iya, lebih diijabah. Dalam apa? Khayalan, dalam perasaannya, rasa-rasanya begitu. Nah, padahal Allah menguji mereka dengan perbuatan mereka sendiri.
dan dihiasi oleh setan apa yang mereka lakukan tersebut, wal iyadu billah. Maka kemudian kita lihat pada poin yang ke-13-nya, al-wasailu la hukmul maqasid. Media penghantar itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Penghantar atau wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Tujuannya adalah syirik, maka media mengantar kepada syirik adalah hal yang diharamkan, sebagaimana syirik diharamkan. Begitu pula contoh yang lain, diharamkannya zina. Maka segala pengantar kepada zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wanita yang berdandan keluar rumah, ya, ini diharamkan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Begitu juga wanita yang safar tanpa mahram, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Tidak halal bagi seorang wanita safar keluar dari rumahnya tanpa mahramnya. Begitu pula wanita yang memakai wangi-wangian, ya, dilarang oleh Nabi SAW dan hukumnya haram untuk selain suaminya. Jadi wangi-wangian wanita khusus untuk suaminya saja. Selain mereka haram. Karena seluruh ini mengantarkan kepada zina. Mengantarkan kepada zina. Maka al-wasailu laha hukmul maqasid. Ya, wasilah pengantar itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Begitu pula dengan ikhtilat, ya, bercampur baur dalam satu ruangan laki-laki dan perempuan. Begitu juga yang masalah-masalah yang lain seperti pacaran, wala taqrabuz zina, ya, hal-hal yang mengantar kepada zina seluruhnya diharamkan. Nah, begitu pula dengan kesyirikan, maka segala hal yang mengantar kepada kesyirikan hukumnya sama, ini diharamkan sebagaimana diharamkan kesyirikan. Wa kullu dhari'atin ila syirki fi ibadatillah awil ibtida'i fid din yajibu sadduha. Maka segala sesuatu, segala apapun celah yang mengantarkan kepada syirik, kepada penghambaan selain Allah, syirik dalam ibadah atau berbuat bid'ah dalam agama, yajibu sadduha, wajib untuk ditutup rapat-rapat. Apapun celahnya, selama mengarah kepada kesyirikan, wajib untuk ditutup rapat-rapat. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, karena sesungguhnya segala hal yang baru dibuat-buat yang dikaitkan disandarkan kepada agama, maka ini disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh kebid'ahan merupakan kesesatan. Wallahu a'lam. Ya, mungkin orang ada yang bertanya, ya, sebelum ada pertanyaan, tapi ini pertanyaan yang masyhur. Bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi? Nah, ini sering menjadi hujjah bagi mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Nah, dijadikan hujjah, padahal hujjah ini batil sekali. Kita lihat sejarah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikuburkan di Masjid Nabawi, tidak pernah. Masjid Nabawi pada masa Nabi SAW itu terpisah dengan kamar atau rumahnya Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ini Masjid Nabawi, ini rumah Aisyah. Ada jalan di situ. Nah, terpisah antara Masjid Nabawi dengan rumah Aisyah. Kemudian Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala, seorang Nabi tidak boleh dikuburkan kecuali di mana dia meninggal. Maka qaddarallah, sebagai ujian juga dari Allah Ta'ala, Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau dikuburkan di situ. Nah, jadi tidak boleh dipindah, memang beliau harus dikuburkan di situ. Masjid Nabawi pun tidak boleh dipindah juga, karena memang di situ tempat kemuliaan, di mana ketika Nabi SAW mengiring unta beliau menuju Madinah, ketika itu mengisyaratkan di sinilah akan dibangun Masjid Nabawi, maka itulah tempat pilihan dari Allah Ta'ala. Ini fitnah yang besar, jemaah, sebagai ujian bagi kita seluruhnya, bagi kaum muslimin. Apa yang kita cari? Apakah kita, ya, mencari pembenaran atau mencari kebenaran? Maka pada mulanya tidak ada Nabi SAW dikuburkan di dalam masjid, tidak ada. Ini berlanjut, ya, sampai tahun ke-90 Hijriyah. Tahun ke-90 Hijriyah.
Bahkan ketika itu sudah tidak ada lagi para sahabat. Barulah perluasan Masjid Nabawi diluaskan ke arah kiri. Tadinya di masa Abu Bakar, di masa Umar, apalagi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, perluasan Masjid Nabawi itu ke depan, ke kanan, ke belakang, tidak ke kiri. Nah, ini di masa sahabat. Karena memang sudah banyaknya kaum muslimin, perlu diperluas. Nah, muncullah suatu zaman di bawah kekhalifahan kalau tidak salah Abdul Malik bin Marwan atau Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, ketika itulah ya, di tahun ke-91 Hijriyah, yakni 80 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan sahabat yang terakhir meninggal itu Jabir bin Abdullah di tahun ke-74 Hijriah kalau tidak salah, 74 Hijriah. Sudah tidak ada lagi para sahabat. Maka ketika itu pemerintahan, yang namanya dalam hadis Nabi SAW tidak muncul suatu kaum melainkan kaum tersebut lebih buruk daripada sebelumnya. Maka dilakukan perluasan Masjid Nabawi ke arah kiri, yakni memasukkan kompleknya, ya, memasukkan kuburan Nabi SAW ke dalam komplek Masjid Nabawi. Akan tetapi para ulama di zaman tersebut tetap mewanti-wanti. Akhirnya dibuatkan tembok pembatas bagaimana orang tidak bisa memasukkan kuburan ini ke dalam masjid, terpisah. Buatkan tembok tinggi, tujuannya itu, ya, bukan menembok kuburannya. Kuburan tetap di atas tanah saja dan bukan disemen kuburannya, ya, tapi dipagari dengan tembok tinggi dengan tujuan orang tidak salat menghadap kuburan tersebut. Bahkan di sisi belakangnya, ya, untuk menghadap ke arah kiblat, ya, para ulama membuatkan sebuah bangunan segitiga untuk menutupi agar orang tidak salat dalam masjid menghadap kubur gitu. Jadi tidak bisa orang salat dalam Masjid Nabawi menghadap kubur Nabi, tidak bisa. Sampai dibuatkan 3 tembok yang bentuknya tidak beraturan untuk menghalang-halangi orang yang ingin salat menghadap kubur Nabi. Ini tujuannya. Nah, ini pernah kita buktikan juga. Ternyata ketika kita habis berkunjung ke Raudhah, ya, kita mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nah, itu lewatnya dari depan. Ini kuburnya beliau. Nah, ini jalan, ini kiblat. Jadi kita nggak bisa menghadap kiblat, tapi menghadap kuburan berlawan dengan kiblat. Kalaupun orang sholat di sana nggak bisa, itu jalan. Karena kalaupun sholat di situ tetap kiblat menyeberang, ya, berlawanan dengan arah kuburan. Kita lewat ke situ. Nah, langsung ketika selesai langsung keluar di pintu keluar. Ketemu pintu keluar. Nah, ini salah satu penjagaan. Maka ini tidak bisa dikiaskan sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita hari ini. Sengaja, yang terjadi itu sengaja menguburkan orang soleh di masjid pertama, atau sengaja membuat bangunan masjid di kuburan. Itu yang ada. Namun itu tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan para sahabat bahwa memasukkan kuburan orang soleh ke dalam masjid, tidak ada. Ya, baik dengan 2 cara tadi. Yang pertama, membangun kuburan di atas masjid, membangun kuburan, menguburkan mayat di dalam masjid, atau yang kedua, membangun masjid di atas kuburan. Ini tidak terjadi, dan inilah yang mereka jadikan argumen, ya, sehingga mereka mengatakan boleh sholat di kuburan. Ya, lihat Masjid Nabawi, subhanallah, berbeda apa yang mereka hujahkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Wallahu a'lam. Tayyib, jemaah yang kami cintai dan kemuliakan Allah Ta'ala, ya, berhubung waktu kita mungkin sedikit, apa yang bisa kita jawab insyaAllah kita jawab. Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan pekan lalu juga, ya. Ya, Afwan izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika sebidang tanah wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid terdapat kuburan? Bolehkah membangun masjid di sana? Terima kasih sebelumnya. Barakallahu fikum. Untuk kehati-hatian berdasarkan hadis Nabi SAW yang tadi, al-ardu kulluha masjidun illa al-hammam wal maqbarah, atau dalam riwayat yang lain illa al-maqbarah wal hammam. Bumi ini, bumi Allah yang luas ini, boleh seluruhnya dijadikan tempat ibadah kecuali 2 area.
Area pertama adalah area kuburan, yang kedua adalah area kamar mandi, area hammam. Nah, maka untuk kehati-hatian kita, apabila diberikan sebidang tanah yang diwakafkan, namun di tanah tersebut sudah ada kuburannya, maka sebaiknya tanah itu khusus dijadikan pangdang kuburan saja. Nah, bukan dijadikan masjid. Khawatir kalau sudah ada kuburan di situ lalu dibikinkan masjid, maka ini bisa termasuk ke dalam menjadikan area kuburan sebagai area masjid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bertabaruk dengan tempat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beribadah di sana? Jika boleh, tempat seperti apa? Apakah semua tempat? Barakallahu fiik. Tapi jemaah kami cinta dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, Allahu a'lam, yang kita dapati riwayat-riwayat tentang tabarruknya para sahabat sebenarnya bukan terkait dengan tempat, tetapi terkait dengan prosesi ibadah, aktivitas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan Nabi dalam bentuk ibadah, contohnya salat. Nah, maka perbuatan itulah yang dilakukan oleh sahabat, perbuatan salat. Sebagaimana dalam suatu tempat yang pernah dikunjungi ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ya singgah pada sebuah tempat. Lalu beliau melakukan salat 2 rakaat di sana. Sahabat bertanya, "Kenapa engkau salat?" Maka beliau katakan, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu salat di sini, maka aku pun salat." Jadi yang menjadi patokan di sini adalah perbuatan salatnya. Bukan bertabaruk kepada tempat itu yang diartikan orang sekarang mengusap-ngusap tempatnya. Ini tempat Nabi pernah duduk di sini, ini bekas duduknya Nabi diusapkan pakai tangan, usapkan ke sini. Itu yang dimaksud tabaruk orang sekarang. Ya. Bukan perbuatan yang dicontoh. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum mencium Hajar Aswad. Lihat. Hajar Aswad tidak ada satu dalil pun menunjukkan ada berkah di dalam batu itu, tidak ada. Tetapi yang menjadikan keberkahan adalah perbuatan Nabi menciumnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Innaka lahajar." Engkau hanya sebuah batu. "Lau ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka." Kalau sekiranya aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, aku tak akan mau menciummu. Jadi yang dipatokan di situ adalah perbuatan Nabi menciumnya. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Karena melihat Nabi mencium, maka kita menciumnya. Jadi ya patokannya kepada aktivitas, kepada perbuatan, bukan kepada benda ataupun tempat. Maka dalam hal ini tidak pernah disyariatkan orang yang melakukan ibadah khusus atau melakukan sebuah ibadah yang itu adalah khusus untuk Nabi. Seperti uzlah, Nabi menyendiri di Gua Hira. Nah, perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, menunjukkan itu khusus perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada jamaah umrah hari ini yang pergi ke Gua Hira, kemudian bertapa di situ, ini enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang selain beliau. Karena ibadah ini khusus, perbuatan ini khusus ketika wahyu belum turun. Namun ketika wahyu sudah turun, Nabi tidak pernah lagi beribadah di Gua Hira, tidak pernah lagi uzlah di beliau, tidak pernah lagi menyendiri di situ. Apalagi dikatakan bertapa. Subhanallah, bertapa ini mungkin identik dengan orang di luar Islam ya, dengan tangannya seperti ini. Subhanallah. Nah, ini dituduhkan kepada Nabi SAW dengan tuduhan yang keji tentunya. Maka Nabi tidak pernah lagi menyendiri di Gua Hira setelah diturunkannya wahyu. Dan begitu pula tak pernah dicontohkan, ditiru oleh para sahabat perbuatan Nabi SAW ini. Jadi tidak ada pula salat khusus di Gua Hira, tidak ada. Ataupun di pintunya, ataupun di tempat-tempat ya, yang dikunjungi Nabi SAW. Jadi tidak semua. Nah, mesti kita melihat, inilah butuhnya kepada pemahaman para sahabat. Kalau para sahabat mengamalkan, lihat apa amalannya, ya, maka itu salah satu sunnah para sahabat. Nah, sunnah para khulafa'ur rasyidin, ya kita amalkan sebagaimana diamalkan para sahabat. Tapi kalau tidak diamalkan oleh mereka, sudah banyak hal-hal yang lain yang mesti kita bertabarruk dengannya, apalagi terutama amal saleh yang dicontohkan oleh Nabi SAW sangat banyak. Nah, Nabi
menjanjikan sebagaimana dalam hadis-hadis yang pernah kita bacakan ya tentang besarnya pahala solat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya. Maka ibadah di situ adalah solat, bukan mengusap-usap tiangnya kemudian dicium ya, kemudian bajunya diusap-usapkan itu sampai di rumah nggak boleh dicuci-cuci, berkah katanya, subhanallah. Nah, ini dari mana? Nah, jadi salah paham dalam masalah berkah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Di depan masjid atau musola ada kuburan orang dahulu, guru, tuanku atau orang yang taat pada masa dahulu. Saya dengar ada larangan untuk salat di masjid tersebut. Apakah memang ada dalilnya? Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Nah, ada dalilnya tadi sebagaimana yang telah kita bacakan, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan salat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Tayyib. Nah, mungkin di sini perlu kita memberikan sebuah sedikit rincian ya. Perlu kita pahami baik-baik, membedakan sahkah salat dan apa hukumnya. Nah, kalau berkaitan dengan hukum, maka segala perbuatan ibadah di dekat kuburan, baik di depannya kuburan kita, di depan kita ada kuburan, di samping kanan, samping kiri, di belakang. Apapun ibadah selama itu berdekatan dengan kuburan maka terlarang. Ataupun yang dimaksud berdekatan di sini adalah satu area dengan kuburan. Satu area dengan kuburan, maka hukumnya haram, terlarang. Baik. Adapun tentang sahkah salat, nah di sini berbeda. Sahkah salat seseorang? Pertama, salat yang tidak sah adalah ketika kuburan berada dalam masjid. Bukan pekarangan, tapi di dalam masjid. Itu salat tidak sah dan hukumnya haram. Jadi dua kali lipat, hukumnya haram, salat tidak sah. Di dalam ini bisa di depan langsung di hadapan kita, atau di samping kanan, samping kiri, di belakang. Tapi dia di dalam masjid. Nah, ini salat tidak sah. Adapun di luarnya dirincikan para ulama, walaupun memang ada khilaf dalam masalah ini. Tentang sah atau tidak, ya bukan tentang boleh atau tidak boleh, tapi sah atau tidak, ini yang dipermasalahkan para ulama. Tentang salat yang di masjid, di mihrabnya, ya, di pekarangan lah, bukan di dalam lagi, tapi di pekarangan, tapi di arah mihrab. Nah, di sini para ulama, selagi itu adalah kawasan masjid, maka salat tidak sah. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Seperti Syekh Utsaimin, Syekh Bimas dan Lajnah Daimah dan seterusnya. Nah, adapun sebagian yang lain mengatakan selama sudah diberi batas sehingga kuburan itu tidak lagi terlihat dari masjid. Contoh diberi tembok tinggi, tembok masjid, tapi tidak ada jendela. Kalau ada jendela masih bisa melihat. Tapi sudah di tembok tinggi, kemudian di mihrab itu ada kuburan, maka sebagian ulama mengatakan salat sah di situ. Salatnya hukumnya sah. Walaupun tetap mereka katakan sebaiknya dihindari, dijauhi masjid yang seperti itu. Karena keumuman hadis ada. Nah, sehingga sebagian yang lain mensyaratkan selama ada pembatas, yaitu tembok, kemudian ditambah jalan lagi. Karena kekhawatiran mereka tembok tidak cukup. Nah, ditambah jalan pembatas, ditambah lagi kuburan itu telah terpisah areanya dari masjid. Udah ada pagar khusus nih kuburan, nih areanya, pagarnya. Kemudian ini ada jalan, ini area masjid. Maka di situ boleh. Nah, maka para ulama dalam perkara seperti ini tentu kita memilih yang berhati-hati agar kita menghindari segala perkara-perkara yang menjatuhkan kita kepada kesyirikan atau menjatuhkan orang lain karena menilai kita. Ustadz fulan saja salat di situ, di masjid ada kuburannya. Subhanallah. Ini dijadikan hujah. Sehingga orang-orang akan berpikir bagaimana kalau kita nanti meninggal kuburkan juga di masjid. Kenapa? Karena Ustadz fulan salat kok di situ. Boleh kok. Nah, kan begitu jadi alasan. Mereka tidak berhujah dengan hadis Nabi. Tapi mereka berhujah dengan Ustadz fulan. Ini biasa orang awam berpikir demikian. Ustadz itu sholat kok di masjid yang ada kuburan.
Ya, berarti boleh nanti kita kalau meninggal menguburkan juga di masjid. Subhanallah. Ini jadi fitnah, jadi ujian jemaah yang memuliakan. Maka sebaik-baiknya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, menutup celah itu jauh lebih baik. Cari aman. Tutup celah-celah kesyirikan. Sehingga masjid-masjid seperti ini kita tinggalkan. Itu banyak masjid-masjid yang lain yang bisa kita pilih untuk salat yang lebih menenteramkan hati kita, sehingga terjauhkan dari celah-celah menuju kesyirikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum.